warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Aulia Imanul Alam akan mempraktekkan storytelling. Nah, SARS-CoV-2 ini telah melanda hampir seluruh dunia, lebih tepatnya 200 lebih negara di dunia. Nah, WHO sendiri telah menetapkan situasi ini sebagai pandemi. Nah, yang pertama akan dijelaskan adalah awal mula terjadinya virus corona atau ditemukannya. Nah, virus corona atau SARS-CoV-2 ini pertama kali ditemukan di Hubei, China, di provinsi Hubei, China, saat orang terkonfirmasi positif terjangkit virus corona. Sedangkan asal muasal dari virus corona ini sebenarnya belum diketahui dari mana berasal. Ada dua argumen yang berkembang di dunia saat ini, yaitu argumen pertama yang merupakan ini adalah evolusi alami dari virus coronavirus atau family coronavirus yang bermutasi menjadi SARS-CoV-2. Nah, ini berasal dari non manusia. Para peneliti mengatakan bahwa virus corona ini berasal dari seleksi alam yang menyerang inang non manusia lalu melompat ke manusia. Nah, argumen kedua sendiri menyatakan bahwa virus corona ini adalah buatan atau kegiatan lab yang mengatakan bahwa di argumen pertama ini menyatakan bahwa virus corona ini berasal dari seleksi alam yang menyerang inang non manusia dan melompat ke manusia. Nah, argumen yang pertama ini menyatakan bahwa ini semacam patogen yang menyerang inang non manusia lalu melompat ke manusia. Nah, ini semacam berevolusi yang awalnya ini setelah kayak mutasi lah semacamnya. Nah, reseptor yang paling mungkin adalah kelelawar seperti pada kasus sebelumnya, yaitu SARS yang melalui musang dan MERS yang melalui unta. Tapi hal ini berbanding terbalik dengan argumen kedua. Argumen kedua sendiri menyatakan bahwa virus corona ini adalah buatan manusia karena beredar kabar bahwa jika virus alam berevolusi membutuhkan waktu 10.000 tahun. Sedangkan di argumen kedua ini berbanding terbalik. Di argumen kedua ini menyatakan bahwa jika virus berevolusi secara alami membutuhkan waktu 10.000 tahun. Argumen kedua ini menyatakan bahwa virus corona ini merupakan hasil rekayasa genetika, karena jika virus berevolusi secara alami membutuhkan waktu 10.000 tahun lebih. Nah, padahal mungkin ini virus ini belum selama itu. Sedangkan bukti untuk kedua argumen ini belum jelas atau belum terlalu banyak bukti yang menyatakan kedua argumen itu benar atau salah satunya. Jadi belum pasti asal muasal dari virus corona ini sendiri. Virus corona ini sendiri telah menyerang hampir seluruh dunia atau kurang lebih 200 lebih negara di dunia. Nah, untuk penyebarannya, virus corona ini telah menyebar hampir di seluruh dunia sehingga WHO menyatakan situasi ini sebagai pandemi. Per tanggal 3 April sudah lebih 200 negara yang mengkonfirmasi adanya warga negaranya yang positif terjangkit virus corona. Nah, jumlah kematian sendiri telah mencapai angka 50.000 dari seluruh dunia dengan total kesembuhan 194.000. Tidak dapat dipungkiri bahwa orang yang positif terjangkit virus corona ini telah melebihi angka 1 juta di seluruh dunia. Sedangkan penyebarannya sendiri itu bisa berpotensi melalui udara, benda mati. Nah, jika udara itu sebenarnya saat seorang bersin tanpa menutup hidungnya atau batuk tanpa menutup mulutnya. Nah, tapi kalau di udara itu virusnya tidak akan bertahan terlalu lama, hanya sekitaran beberapa jam, 2 atau 1 jam bertahan di udara. Nah, sedangkan di benda mati itu sekitaran 10 jam baru virus itu akan menghilang dari benda mati tersebut.
tempat-tempat yang marak jadi titik-titik penyebaran virus corona sendiri, seperti di mesin ATM, eskalator, tombol lift, keyboard, dan lain-lain. Nah, kita berlanjut ke materi berikutnya tentang penanganan virus corona sendiri secara medis. Nah, untuk vaksin atau obat virus corona sendiri belum ditemukan karena virus ini masih termasuk virus baru karena ditemukan pada bulan Desember. Nah, virus ini sebenarnya mulai ditemukan pada 17 November mungkin pada 2019. Nah, sedangkan saat ini di Cina ya, virus corona ini sudah mulai mereda atau sudah mulai berkurang, sehingga beberapa warga sudah melanjutkan kembali aktivitasnya. Nah, kembali ke penanganan medis. Di penanganan medis ini belum pasti obat atau vaksinnya, tapi cara merawat pasien yang positif konfirmasi corona ini, yang pertama adalah memperbaiki imunitas tubuh dengan cukup tidur atau memberikan vitamin-vitamin yang memperkuat imunitas tubuh atau memperbaiki imunitas tubuh. Untuk cara menghentikannya sendiri sebenarnya sedikit sulit karena harus melakukan beberapa kegiatan itu melalui rumah. Tapi dengan melakukan itu kita sudah bisa menekan penyebaran angka virus corona. Kegiatan yang dapat menekan angka penyebaran virus corona yang sendiri adalah melakukan social distancing atau physical distancing, bekerja atau belajar melalui rumah, dan beribadah juga melalui rumah. Banyak hal lain yang dapat menekan penyebaran virus corona ini. Tapi upaya untuk mencegah kita terjangkit virus corona sendiri adalah tetap berada di rumah, melakukan beberapa pekerjaan atau belajar mengajar itu dari rumah. Nah, untuk yang mungkin tidak bisa bekerja melalui rumah itu bisa melakukan social distancing, physical distancing, atau dengan sering mencuci tangan dan mengurangi kontak fisik, karena manusia juga tidak bisa jika tidak melakukan kontak fisik, maka mengurangi lebih baik. Maka mata rantai dari virus corona ini sendiri adalah intinya social distancing dan physical distancing. Jika orang di seluruh dunia bisa melakukan social distancing dan physical distancing, bisa dipastikan bahwa kemungkinan besar angka orang yang terjangkit virus corona di dunia bisa menurun dan wabah atau pandemi corona ini bisa berhenti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.